Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhran wa ridan 'inda rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad, aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah di siang yang mulia ini berkah inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berkumpul untuk menunaikan kewajiban daripada kewajiban syariat Islam.
kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita gak bakalan sampai ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan dengan berkumpulnya kita di hari Jumat tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu senantiasa khotib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin seluruhnya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bermakna kita patuh kepada perintah-perintah Allah. Orang bertakwa adalah mereka yang melaksanakan sholat 5 waktunya. Mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Dan mereka yang melaksanakan haji ketika mampu. Inilah golongan orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Sebagaimana ulama mengatakan, walzam, lazimi takwa, sebab dengan takwa tersebut qinad daraini, di situ ada kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, tidak lain bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita. Kata Allah, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Sungguh aku sudah hendak menurunkan siksa kepada umat manusia, sebab mereka banyak melakukan dosa dan maksiat. Sebab dosa tersebut, maka pantas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa kepada kita. Pantas bagi Allah menurunkan musibah kepada kita. Yang mana ulama mengatakan musibah tersebut ada 2 macam. Musibah zahir dan musibah batin. Musibah zahir mungkin adalah gempa bumi, mungkin adalah banjir, mungkin seperti tsunami. Namun yang terpenting dan paling menakutkan adalah musibah batin, yaitu gelapnya hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mendapatkan musibah dengan gelapnya mata hati hingga berpaling daripada ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak lain diturunkan musibah tersebut karena banyaknya kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Kita menentang ajaran Islam, ajaran yang betul-betul mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, aku sudah hendak menurunkan azab kepada umat manusia. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, akan tetapi ketika aku melihat kepada golongan orang-orang yang memakmurkan masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan melihat kepada golongan orang-orang yang saling cinta kepadaku, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku melihat kepada golongan orang-orang yang beristighfar di tengah malam, saraftu anhum, aku gagalkan adab itu turun kepada umat manusia. Maka dari itu 3 golongan inilah yang berkat mereka Allah gagalkan siksa turun kepada kita. Siapakah mereka? Golongan pertama orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menjadi bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya orang tersebut kelak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menggagalkan azabnya untuk turun gara-gara orang yang memakmurkan masjidnya. Memakmurkan masjid di sini ada kalanya kita membantu pembangunan masjid, ada kalanya kita berinfak ke masjid, ada kalanya kita mengorbankan jasa dan waktu kita untuk kemaslahatan masjid, atau bahkan minimal
kita makmurkan masjid tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang-orang yang memakmurkan masjidnya, orang-orang yang ibadah kepada Allah tujuannya tidak lain adalah memakmurkan rumah-rumah Allah, maka kelak hamba tersebut akan digolongkan ke dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana matahari sejengkal, di mana saat itu panas, di mana saat itu orang pada tenggelam dengan keringatnya. Maka 7 golongan tersebut selamat sebab mendapatkan naungan daripada Allah. Siapakah di antara mereka? Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, golongan orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang-orang yang sergap ibadah ke masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang hatinya terkait untuk kemaslahatan masjid. Maka dari itu makmurkan masjid kita. Hakikatnya kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana pentingnya rumah Allah, yang mana sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar, al-masjidu buyutun min buyutillah. Masjid tersebut adalah salah satu rumah daripada rumahnya Allah. Wal musalli zairun lahu, dan orang yang sholat adalah orang yang berziarah ke masjidnya Allah. Wa haqqul mazur ay yukrima zairahu, maka berhak bagi Allah untuk memuliakan orang yang berziarah ke rumahnya. Kalau kita masuk ke rumah orang kaya saja, kita akan keluar mendapatkan beberapa hadiah darinya. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke dalam rumah zat yang maha kaya? Maka mustahil kita keluar dalam keadaan tangan hampa ataupun sia-sia. Akan tetapi sebaliknya, kita akan penuh dengan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah dan harta kalian. Sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Mahjan, yang beliau tugasnya hanya menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ummu Mahjan ketika menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sangat bangga kepadanya, Rasul sangat senang kepadanya. Hingga suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat keluar dari rumahnya. Beliau sudah enggak lagi mendapati Ummu Mahjan. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya, "Kemana Ummu Mahjan?" Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, Ummu Mahjan telah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi kuburan Ummu Mahjan. Setelah di hadapan pusara Ummu Mahjan, Nabi bersalam kepada beliau, "Assalamu alayki ya Ummu Mahjan." Wahai Ummu Mahjan, ayyu amalin wajadti afdal. Kata Nabi, "Wahai Ummu Mahjan, semoga keselamatan atasmu. Amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebanggaan di hadapannya?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekatkan telinga mulia beliau ke pusara, seakan-akan mendengar jawaban dari dalam pusara. Maka Nabi mengatakan, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwasanya aku barusan mendengar jawaban daripada Ummu Mahjan, amalan yang dibanggakan di hadapan Allah, yaitu ketika beliau memakmurkan masjidku, menyapu masjidku, yang dengannya mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala." Kalau Ummu Mahjan hanya menyapu bisa mendapatkan ridha, lalu bagaimana orang yang berinfak untuk masjid? Kalau Ummu Mahjan hanya menyapu, yang hal itu kadang gak ditoleh oleh orang, yang kadang gak digubris oleh orang, lalu bagaimana orang-orang yang jasanya sangat besar untuk kemaslahatan masjid? Maka ambil hak kalian dari masjid tersebut, ambil khidmah kalian untuk kemaslahatan masjid, sebab itu akan menjadi amal jariah kalian yang kelak di hadapan yang kelak akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu makmurkan masjid, sebab berkat kalian insyaallah Allah gagalkan adab itu turun kepada umat manusia, dan kalian menjadi orang-orang yang berjasa
jasa di hadapan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya, jika kalian memanfaatkan masjid, jika kalian mengambil hak masjid, jika kalian mengotori masjid, jika kalian mengambil uang masjid, ketahuilah kalian adalah orang yang menjadi penyebab utama turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kalian ingin mengambil manfaat, jangan dari masjid, sebab hakikatnya adalah itu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai khianat kepada Allah dengan mengambil hak dan maslahat masjid, sebab gara-gara orang tersebut akan diturunkan adab daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana adab bukan hanya kepada orang yang khianat, namun kepada umat manusia seluruhnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang memakmurkan masjid, dan Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang khianat mengambil kemaslahatan masjid, yang dengannya akan datang ridha daripada Allah dan kelak dikumpulkan dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلوات الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.